Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Medan pada Senin 22 Februari 2024 dengan register perkara nomor 33-G-2024-PA-MDN segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang akan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Medan kelas 1A yang mengadili perkara perdata pertama tingkat pertama dengan register perkara nomor 33-G-PDT-PA-MDN antara Saudari Haryati Putri Nabila Pohan Bintianto Kasiro Pohan selaku penggugat melawan Saudara Supian Ajwar binti Abdul Rahman selaku tergugat pada hari ini Senin 22 Februari 2024 sidang dilaksanakan dengan mengucapkan lafaz basmalah. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Dengan register perkara nomor 33-PDT-G-2024-PA Medan pada Senin 22 Februari 2024 kepada Saudari Putri Nabila Pohan sebagai penggugat dan Supian Azwar sebagai tergugat, dan kepada kuasa hukum tergugat dan penggugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baiklah, kepada Saudari Haryati Putri Nabila Pohan selaku penggugat, apakah Anda dalam keadaan baik dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, saya sehat dan mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Apakah Anda membawa kartu identitas Anda? Bisa ditunjukkan kepada hakim. Silakan duduk. Baiklah, saudari, sebutkan nama Anda sesuai dengan identitas Anda berikan kepada saya. Nama saya Haryati Putri Nabila Pohan, Umur Anda, 37 tahun. alamat Anda, Nasolabuna, agama. Islam. Baiklah, kepada saudari Haryati Putri Nabila Pohan, apakah Anda datang ke sini sendirian atau ditemani oleh kuasa hukum Anda? Kepada kuasa hukum pihak penggugat, apakah keadaan kuasa hukum pada hari ini sehat? Sehat, baik yang mulia, alhamdulillah. Dan apakah kalian siap mengikuti sidang pada hari ini? Sangat siap yang mulia. Kemudian, apakah kalian membawa surat kuasa khusus pada persidangan kali ini? Bisa ditunjukkan kepada hakim. Kameramennya. Silakan duduk kembali. Iya. Baiklah, terhadap saudari penggugat yang telah memenuhi panggilan resmi yang telah diberikan kepada Anda dan beberapa hari yang lalu yang dinyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara cerai gugat antara Saudari Haryati Putri Nabila Pohan atau penggugat dan Saudara Supian Ajwar sebagai tergugat, di mana sesuai pasal 30 ayat 1 HIR Strip pasal 154 RBG, sebelum memeriksa perkara ini kami wajib memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat seharusnya, namun karena tergugat tidak menghadiri sidang kali ini, jadi nasihat ini diberikan kepada Anda saja, bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saudara tahu akan hal tersebut? Di mana pada saat kalian berdua menikah telah berjanji untuk setia dan membangun sebuah rumah tangga untuk saling menguatkan. Mengapa kalian bisa melanggar hal tersebut? Bagaimana kita bisa mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita melanggar hal-hal yang tidak disukainya?
Salah satunya adalah bercerai karena tujuan menikah adalah merancang rumah yang nyaman, tenteram, atau istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah, bukan bertujuan untuk bercerai. Alangkah baiknya permasalahan antara ibu dan bapak kita selesaikan dengan cara kekeluargaan dan kepala dingin agar nantinya kalian berdua bisa mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga kalian. Silakan kepada Bapak Hakim untuk melakukan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Kepada Bapak Hakim anggota Azhar untuk memberikan nasihat kepada pihak penggugat. Baiklah, kepada saudari penggugat, setelah kurang lebih 14 tahun usia pernikahan saudari, apakah saudari masih yakin ingin melanjutkan perceraian ini? Yakin yang mulia. Apakah saudari tahu bahwa perceraian itu dilarang dalam agama dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu yang mulia. Bagaimana nanti kehidupan saudari ke depannya jika sudah bercerai nanti? Saya sudah memikirkannya yang mulia. Baiklah, saya kembalikan kepada hakim ketua. Baiklah saudari, kami telah memutuskan hakim mediasi yang akan menjadi hakim mediasi Anda, yaitu Bapak Muhammad Hanafi SH. Kemudian sidang pada hari ini saya tutup dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010. Sidang ditutup dan tertutup untuk umum. Apakah saudari Putri Nabila Pohan dengan nomor register 33 garing PDT ITG garing 2023 garing PA titik GM adalah apakah saudari Putri Nabila Pohan tidak memikirkan tentang bagaimana pertemuan kalian sebelum kalian menjalin ikatan suci dan sekarang kalian memutuskan untuk bercerai? Yang mulia. Saya rasa tidak. Dengan hal tersebut, apakah saudari tidak memikirkan kembali bagaimana kisah perjalanan cinta kalian? Sudah yang mulia. Tapi saya rasa saya tidak berhak. Apakah saudari emang sudah yakin itu, mengingat perjuangan kalian dari nol hingga sampai sekarang itu? Masya Allah Pak Hussein. Tidak. Saudara memang sudah yakin atas keputusan saudara? Sidang Pengadilan Agama kelas 1 Medan pada Rabu 3 Maret 2024 dengan register perkara nomor 33 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik MDN segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Medan yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 33 garing PDT titik G garing 2024 garing PA titik MDN antara saudari Putri Nabila Pohan Hidayat Tokasiro Pohan melawan Supian Ajwa binti Abdul Rahman pada hari ini Rabu 3 Maret 2024 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Dengan register perkara nomor 33 garing PDT titik G garing 2024 garing PA Medan pada Rabu 3 Maret 2024 kepada saudari Putri Nabila Pohan sebagai penggugat dan Supian Azwar sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hari ini saudari didampingi oleh kuasa hukum saudari. Iya yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum dari pihak penggugat, apakah kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?
kepada saudari, apakah sesi tanya jawab akan dilakukan dijawab sendiri oleh saudari atau dilakukan oleh kuasa hukum? Baiklah, kepada saudari dan kuasa hukum saudari, bagaimana tindakan mediasi yang telah dilakukan? Berdasarkan saran dari majelis hakim, maka kami selaku kuasa hukum menggugat telah melakukan upaya perdamaian atau mediasi balik. Itu yang dilakukan oleh tergugat penggugat. Sayangnya, walaupun telah melakukan mediasi, tetapi tidak ada jalan tengah yang disepakati. Bersama oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim kita melanjutkan persidangan pada perkara ini. Baiklah, kepada saudari penggugat, dikarenakan upaya mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diajukan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan dan tidak oleh pihak-pihak terkait saja dan tidak boleh sembarang orang mengikuti sidang ini, maka untuk itu kami nyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Penggugat yang telah terdaftar di PA kelas 1 Medan dengan register perkara nomor 33-PDT-2024-PA-MDN. Apakah saudara penggugat telah menerima salinan dari saudari penggugat? Di mana surat salinan tersebut? Bisa ditunjukkan kepada saya? Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Haryati Putri Nabila Pohan binti Yanto Kasiro Pohan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Supian Azwar binti Abdul Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun gugatan ini, penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1996 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kota Mataram sebagai kutipan akte nikah nomor 230 garing 39 garing X garing 1996 tanggal 26 Oktober 1996. 2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sigat talik talak. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Gunung Sari, Lombok Barat dan sudah membina rumah tangga kurang lebih 14 tahun. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri. 4. Bahwa sejak bulan Desember rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis. Tidak harmonis karena masalah antara lain: A. Sering terjadinya ketidaksamaan pendapat antara penggugat dan tergugat dan menjadi sebuah pertengkaran dalam rumah tangga mereka. 5. Tergugat sangat tertutup kepada penggugat soal penghasilan tergugat. 6. Bahwa puncak dari pertengkaran mereka karena tergugat sering tertutup masalah penghasilan dengan penggugat dan tidak jujur, maka dari pertengkaran itu penggugat dan tergugat bisa tempat tidur pada tanggal 10 Januari 2010. Penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik-baik. 7. Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar sihat tali talak yang lain diucapkan terhadap penggugat selesai setelah akad nikah berlangsung. 8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan memerintahkan Panitra Peradilan Agama menandiri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di
di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil ini, alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri menang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amannya sebagai berikut. Kepada saudari, apakah Anda mengerti tentang isi dari surat gugatan yang telah dibacakan? Apakah saudari akan menggunakan hak Anda untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan yang telah dibacakan baik secara lisan maupun tulisan? Dengan ini kami menyatakan sidang dibuka untuk umum. Maka dalam hal ini pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Pada pekan depan tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada penggugat kami nyatakan adalah persona resmi dan sah secara hukum. Sidang perdata cerai juga register perkara nomor 33 dari PDT garing 2024 dari PA/MDN dengan mengucapkan lafaz basmalah. Sidang kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 A Medan pada Jumat 20 Maret 2024 dengan register perkara nomor 33 garing PDT-G garing 2024 garing PA/MDN segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara persidangan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Medan pada hari Jumat 20 Maret 2024 dengan register perkara nomor 33 garing PDT-G garing 2024 garing PA/MDN segera dimulai. Dengan register perkara nomor 33 garing PDT-G garing 2024 garing PA Medan pada Jumat 20 Maret 2024 kepada saudari Putri Nabila Pohan sebagai penggugat dan Supian Azwar sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baiklah, kepada saudari, apakah saudari pada hari ini ditemani oleh kuasa hukum saudari? Bagaimana keadaan saudari dan kuasa hukum saudari pada hari ini? Apakah kalian siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Kepada saudari, apakah sesi tanya jawab akan dibantu atau dilakukan kuasa hukum saudari? Apakah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat selama perjalanan persidangan? Kepada kuasa hukum pihak penggugat, apakah mereka selama menjalani persidangan ada sesi perdamaian kembali atau tidak? Baik, Yang Mulia, kami sudah melakukan beberapa diskusi untuk berdamai. Namun sepertinya kami berdua memang sudah tidak cocok, Yang Mulia, dan saya meminta Yang Mulia tetap melanjutkan persidangan ini. Baiklah, dengan ini sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Setelah membacakan gugatan, jawaban, replik, duktif dari para pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Apakah penggugat sudah siap dengan bukti dan saksi dalam persidangan?
Tiga yang mulia. Kepada pihak penggugat mohon menunjukkan bukti kepada hakim. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Gas. Baiklah, kepada pihak penggugat, berapa orang saksi yang kalian hadirkan pada persidangan kali ini? Dua yang mulia. Baiklah, dimohonkan agar saksi dihadirkan dalam persidangan ini. Dengan register perkara nomor 33 garing PDT titik G garing 2024 garing PA Medan pada Jumat 20 Maret 2024 kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baiklah, bagaimana keadaan dari kedua saksi? Alhamdulillah baik. Apakah saksi mengetahui alasan dipanggil dalam persidangan kali ini? Tahu yang mulia. Kepada kedua saksi untuk memberikan kartu identitas kalian kepada hakim. Baiklah, kepada saksi pertama dan kedua agar menyebutkan nama kalian. Kepada saksi pertama, Muhammad Ali Fani, kedua, Muhammad Afan Hanif, umur, 32 tahun, kepada saksi kedua, umur 29 tahun, agama, Islam, alamat. Jalan Meteorologi Medan. Apakah kalian berdua sebagai saksi pada perkara kali ini siap bersumpah? Siap yang mulia. Kepada petugas khusus agar dapat menimpa kedua saksi pada persidangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk menanyakan beberapa hal kepada saksi pertama dan saksi kedua, saya serahkan kepada hakim anggota 2 untuk bertanya kepada saksi. Baiklah, kepada saudara saksi 1 atas nama Muhammad Al-Zaifani. Di mana Anda? Jalan Meteorologi Medan. Apakah kehadiran saudara saksi di sini berdasarkan tekanan dari penggugat? Tidak yang mulia. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara saksi mengenal saudara penggugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan dengan saudara penggugat? Ada yang mulia. Tergugat adalah teman kerja. Apakah saudara saksi tahu di mana penggugat tinggal setelah menikah? Tahu yang mulia. Apakah saudara saksi tahu atau pernah mendengar permasalahan yang ada dalam rumah tangga penggugat dan tergugat? Pernah yang mulia. Contohnya? Dan saya dengar sampai sekarang mereka belum memiliki seorang anak. Salah satunya itu. Apakah saudara saksi tahu bahwa saudara penggugat dan tergugat sudah besar rumah? Tahu yang mulia. Berapa lama kira-kira? Sudah 1 bulan yang mulia. Apakah saudara pernah mencoba mendamaikan mereka? Sempat saya menamaikan namun tidak digubris dan tidak berhasil. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kepada saudara saksi kedua, apakah saudara mengenal penggugat? Mengenal yang mulia. Apakah hubungan saudara dengan penggugat? Saya sebagai temannya yang mulia. Apakah saudara tahu bahwa mereka sudah besar rumah? Tahu yang mulia. Apa saudara pernah melihat mereka mengalami pertengkaran? Pernah yang mulia. Berapa kali? Apakah saudara saksi pernah mencoba mendamaikan mereka? Pernah yang mulia tetapi tidak berhasil. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Saya kembalikan kepada saudara. Baiklah, para saksi dipersilakan keluar.
pihak penggugat. Apakah Anda ingin menanggapi kesaksian yang telah diberikan atau sudah merasa puas? Apakah penggugat tetap kepada putusan yang menceraikan tergugat? Apakah penggugat dan kuasa hukumnya sudah siap dengan kesimpulan? Sudah yang mulia. Kepada pihak penggugat agar membacakan simpulan yang telah disiapkan. Baik, terima kasih yang mulia. Maka dengan ini perkenankan kami kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan kesimpulan perkara perdata nomor 33 garing PDT garing G garing 24 garing PA Medan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil penguat, yaitu bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dicatat di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Medan sebagaimana bukti surat P1 dan dikuatkan dengan keterangan saksi M. Zalbani dan Afwan Hanif. 2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran hebat sejak tahun 2022 sesuai dengan keterangan saksi M. Zalbani, di mana penyebabnya antara penggugat dan tergugat pisah ranjang, yaitu adapun tidaknya dikaruniakan anak dan masalah ekonomi, di mana pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat terjadi berkali-kali sejak tahun 2022 hingga sekarang, menimbulkan trauma yang mendalam bagi penggugat. Sesuai keterangan Al-Zaibani dan saksi Afwan Hanif, bahwa dengan adanya pisah ranjang antara penggugat dan tergugat merasa hidup lebih tenang dan nyaman. Dengan demikian, secara eliminatif, alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara eliminatif oleh ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu alasan pada huruf F yang berbunyi antara suami dan istri harus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan alasan tersebut, di atas penggugat memohon agar majelis hakim perkara perdata nomor 33 garing PDT garing G garing 2004 garing Pengadilan Agama Medan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan hukum 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu. 4. Menetapkan gaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam peradilan yang baik apabila majelis hakim perkara perdata nomor garing 33 PDT garing G garing 24 garing Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, dengan pembacaan simpulan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat oleh kuasa hukumnya, maka proses persidangan ini telah selesai dan dilanjutkan pada pekan depan pada hari Rabu tanggal 25/2024 pada pukul 9 untuk pembacaan putusan. Pada hari ini sidang kami tutup. Sidang putusan perkara nomor 33 PDT G garing 2024 garing PA MDN demikian berdasarkan putusan 5 Esa PA Medan yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dan sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara nama Haryati Putri Nabila Pohan umur 37 tahun, alamat Gunung Sari, Kabupaten, alamat meteorologi 6, agama Islam, pekerjaan PNS, melawan Supian Ajuan umur 40 tahun, alamat meteorologi 6, agama Islam, pekerjaan PNS.
Dengan itu, Majelis Hakim telah membaca gugatan penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut, telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi dalam persidangan. Tentang berperkara bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2010 telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Giri Agama Medan pada register nomor 33-PDT-G-2024-PA MDN tanggal 16 Februari 2020. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud tujuan gugatan Allah sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak dipanggil untuk hadir menghadapi persidangan, sedang tergugat tidak hadir menghadapi persidangan, tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah meskipun menurut berita acara relas panggilan tanggal 3 Februari 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 dibacakan di muka sidang telah dipanggil secara resmi dan pada menentukan dan berlaku. Saat tidak terjadi kehadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus mendapat panggilan terhadap tergugat dan resmi dan patut. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat 1 RBG junto pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa majelis telah berupaya agar penggugat terus kembali dalam sebuah rumah tangga dan dengan tergugat pasal 65 dan 62 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, di mana penggugat tetap dengan keinginannya bercerai. Bahwa keterangan penggugat yang dikuatkan oleh fotokopi kartu tanda penduduk terbukti penggugat pasal 70 bertempat tinggal di wilayah meteorologi 6 dan berdasarkan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang perkenalan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif dengan agama Medan. Menimbang bahwa gugatan cerai penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf A UU Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1949 tentang perkenalan agama, maka perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama Medan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan cerai penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan perkawinan penggugat dan tergugat merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan cerai. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta keterangan saksi di persidangan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah di KUA Kota Medan tanggal 26 Oktober 2021 dan dikuatkan dengan bukti atau P2 jika dikaitkan dengan pasal 7 ayat 1 maka telah terbukti bahwa yang tergugat adalah suami istri yang sah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tentang tidak harmonisasi rumah tangga penggugat dan tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam itu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang merupakan salah satu alasan bercerai. Menimbang bahwa di samping alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam fikih Sunnah 11 halaman 208, menimbang bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 2009, maka daya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili menyatakan bahwa tergugat dan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadapi persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat yang terkait, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat, membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 281.000. Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan
Medan pada hari Kamis tanggal Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu 25 Maret 2024 dengan susunan Perdaya Salam B SH Hakim Ketua Agama Medan sebagai Ketua Majelis, kepada Saudari Halimatul Sadia SH dan Saudara Ajar Saban SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hanafi SH sebagai panitera pengganti tentang hadir oleh penggugat dan tak hadirnya tergugat. Maka dengan putusan ini